Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi di program Free Konsultasi bareng Mas Ari. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk di Facebook. Langsung aja kita lihat pertanyaannya berikut ini. Pertanyaan dikirimkan oleh Niam Jaya. Mas mau tanya, masjid saya speaker corong toa ada 4 biji 25 watt. Amplifier pakai toa tipe ZA2120. Kalau pemakaian lebih dari 10 menit dipakai azan, suara tinggi kok overload terus drop ya. Penyambungan output dari amplifier sudah di 4 ohm 22 volt. Apa ada yang salah ya Mas dengan rangkaiannya atau amplifiernya yang sudah kurang sehat? Mohon penjelasannya, terima kasih. Jadi permasalahannya adalah suara atau power dari amplifiernya ngedrop ketika digunakan untuk suara yang keras, suara yang tinggi. Oke, langsung aja kita bahas di sini fenomena suara amplifier yang mengecil sendiri. Baik itu amplifier toa ataupun amplifier yang lainnya, ini akan ada sebuah fenomena di mana amplifier tersebut akan mengalami saturasi dan dia ngedrop tajam suaranya. Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Untuk menjawabnya, saya akan mengajak teman-teman masuk ke dalam jeroan dari amplifiernya. Ayo kita lihat apa sih yang menjadi penyebab terjadinya fenomena seperti ini. Ini adalah isi dari amplifier toa. Terdiri dari banyak komponen heatsink, elko, transistor, trafo power supply, dan trafo OT. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan dan cek ketika terjadi suara ngedrop adalah yang ini, trafo OT atau audio transformer, atau juga disebut dengan distribution transformer, audio distribution transformer. Nama komponen elektroniknya adalah trafo OT. Sudah tertera pada labelnya, dia adalah OT224, di mana nilai dayanya adalah 240 watt yang ini. Kenapa kita harus tengok yang ini? Karena terjadinya distorsi atau mengecilnya suara dipengaruhi oleh ini, trafo ini. Nah, pada saat terjadi mengecilnya suara tersebut, teman-teman harus perhatikan kondisi daripada trafo ini. Apakah trafo ini panas sekali atau tidak? Kenapa kita harus menyinggung trafo ini, bukan komponen yang lainnya? Karena ini adalah yang langsung mendrive speaker-speaker corong yang ada di masjid teman-teman. Ini adalah komponen utama yang menggerakkan, yang menghasilkan power output 100 volt. Apabila trafo ini sudah mengalami saturasi, jadi kalau ini saya ibaratkan grafik gitu ya, kita volumenya kencengkan lagi, kuatkan, di mana nanti dia ada sebuah titik saturasi. Dia sudah tidak bisa memproduksi kekuatan lagi di atas itu. Maka yang terjadi adalah seperti ini. Kalau kita teruskan, dia akan panas dan ngedrop. Dan dia mantang suaranya di sini, dikecil gitu. Yang tadinya bisa kencang, terus mulai parau, serak gitu ya suaranya, terus ngedrop. Inilah fenomenanya ketika terjadi yang namanya saturasi pada trafo OT. Nah, sekarang teman-teman harus mengetahui bagaimana kalau dia terjadi saturasi. Pada saat terjadinya saturasi, yang jelas trafo ini akan sangat panas sehingga tembaga-tembaganya ini terlalu panas, besi-besinya terlalu panas sehingga dia tidak mampu lagi menghasilkan magnetic flux yang baik untuk memproduksi energi listrik
ya untuk memproduksi suara ke speaker. Terutama di nada-nada rendah, di nada-nada bass itu akan terjadi suara break seperti itu. Jadi kalau amplifier teman-teman mengalami fenomena suaranya mengecil, maka teman-teman sudah tahu mana yang harus dicek terlebih dahulu. Cek temperaturnya, apakah panas banget atau tidak. Kemudian dengarkan suaranya. Terus ciri-ciri suaranya seperti apa? Ini dia akan saya simulasikan. Jadi kalau amplifier TOA ini kita putar volumenya dan teman-teman tidak merasakan perubahan, melainkan suaranya menjadi bertambah parau, bertambah serak, maka dia sudah masuk kategori saturasi. Makanya kalau kita tes amplifier itu kita harus coba dengan kemungkinan terburuk dia. Seberapa keras orang akan menyeting amplifier ini dan seberapa keras orang akan berteriak di depan mikrofon. Jadi kalau digunakan untuk azan, maka setting yang tepat adalah pada saat azan. Dan kalau teman-teman mendapati suaranya bertambah serak, maka pada trafo OT di dalam amplifier ini terjadi panas yang berlebih. Dan itu akan terakumulasi panas, semakin saturasi. Semakin panas, semakin saturasi dan suaranya akan semakin ngedrop. Semakin ngedrop dan semakin tidak jelas seperti ini. Jadi kalau teman-teman mendengarkan suaranya menjadi serak parah seperti ini, maka amplifier teman-teman sudah mengalami saturasi parah. Dan bisa teman-teman bayangkan sendiri apa yang akan terjadi pada trafo OT-nya. Mungkin dalam hitungan beberapa saat, berapa bulan, amplifier tersebut akan terbakar trafonya. Pertanyaan berikutnya yang sering diajukan adalah, dulu kok nggak pernah seperti itu, tetapi sekarang kok sering terjadi seperti itu. Sering terjadi suaranya mengecil. Jadi hal yang sering terjadi di lapangan adalah kadangkala kita salah pasang. Yang pertama, karena berbeda orang berbeda pemasangan. Kita punya speaker low impedance ya, low impedance speaker disambung ke terminal COM 100 volt. Ini adalah sebuah kesalahan fatal yang akan menyebabkan trafo OT ini menjadi sangat panas. Dan panasnya bukan main teman-teman. Kalau teman-teman pegang pasti teman-teman akan melepuh kulitnya. Karena ini panasnya seperti panas setrika. Ya, kalau kita memasang low impedance speaker ke COM 100 volt. Kemudian kita gunakan untuk suara yang keras-keras, nanti dia akan pecah suaranya dan trafo OT-nya sangat panas. Jadi urutan kejadian kalau kita memasang speaker low impedance ke terminal 100 volt atau kita membuat amplifiernya overload, maka ini akan menjadi panas sekali. Panas, overload, dan saturasi. Saturasinya teman-teman tadi sudah dengarkan sendiri, suaranya menjadi parau, serak. Kemudian yang dihantam berikutnya adalah koil atau kumparan yang ada di dalam trafo ini. Belitan di trafo ini akan menjadi panas dan belitan ini kan ada kulitnya gitu ya, seperti kabel tapi transparan kulitnya. Kulit nikelin atau lapisan isolatornya itu akan meleleh sehingga lilitan satu dengan lainnya akan konslet. Kalau sudah terjadi konslet, maka ini kan kabel tersambung ke sini ya, ke boardnya. Nah, ini ada yang warna hitam dipasang ke sini, kemudian ada yang warna putih disambung ke sini. Kemudian ada warna-warna lain, kuning, ungu. Perhatikan yang ini. Yang warna grey ya, ini grey, abu-abu. Yang warna grey ini dia terhubung langsung ke
drive unit atau transistor. Transistor inilah yang mendrive daripada trafo OT. Jadi trafo OT-nya ini di on off dengan sangat cepat oleh transistor ini sehingga menghasilkan gelombang suara. Pada saat terjadi konslet ya, ini konslet, maka konslet atau short circuit hubung singkat, maka fuse ini akan putus. Ini akan putus, breakdown. Kemudian kalau teman-teman ganti atau diganti dengan rating yang lebih tinggi, maka transistor final di sini akan putus, breakdown juga. Jadi seketika itu juga yang rusak adalah trafo OT, fuse, dan transistor final. Inilah urutan kejadian di mana amplifier TOA itu sering mengalami kerusakan akibat kesalahan pemasangan speaker low impedance dipaksakan di terminal 100 volt, COM dan 100 volt. Jadi ciri-cirinya kalau terjadinya kesalahan pemasangan, trafo OT-nya ini sangat panas teman-teman. Walaupun suaranya nggak kenceng-kenceng amat, tapi trafo OT-nya kok panas banget, maka di sini kita telah membuat amplifiernya menjadi overload. Dan ciri berikutnya adalah suaranya yang sangat serak seperti tadi. Jadi gimana teman-teman? Apakah urutan kejadian ini cocok dengan apa yang terjadi di tempat teman-teman? Kalau teman-teman memiliki kisah yang lain atau urutan kejadian yang lain yang teman-teman alami persis sendiri, teman-teman bisa ketikkan di kolom komentar sehingga kita semua bisa aware, kita semua bisa tahu secara bersama-sama, kita bisa maju bersama-sama. Dan kalau teman-teman punya tips dan trik di mana teman-teman bisa mengatasi masalah sound system di tempat teman-teman, silakan informasikan untuk teman-teman yang lain di sini di kolom komentar di bawah. Semoga penjelasan ini mudah untuk dimengerti dan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman semua ya. Kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk ketikkan di kolom komentar di bawah. Atau teman-teman bisa langsung chatting dengan saya menggunakan Facebook Messenger. Ini alamat Facebooknya. Teman-teman bisa chatting saya langsung di situ. Kita akan ketemu lagi di program free konsultasi bareng Mas Hari setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang. Dan kalau teman-teman merasa video saya ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lain. Dan teman-teman kalau pengen traktir saya kopi juga boleh, seperti yang dilakukan oleh bapak-bapak donatur di bawah ini. Teman-teman bisa kirimkan lewat GoPay, Dana, atau OVO 5.000, 10.000. Nanti kita akan kumpulkan untuk membeli kuota agar kita bisa upload setiap hari. Dan jangan lupa kalau teman-teman masih melihat tombol di bawah ini, subscribe ini masih menyala merah, tekan padamkan. Kita akan jumpa pada video free konsultasi bareng Mas Hari berikutnya besok lusa. Saya akhiri sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.